Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan mempelajari ayat-ayat yang penting-penting untuk segera diketahui. Yang lainnya juga penting, tapi ini yang kita pelajari yang penting untuk segera diketahui dari ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat dalam Al-Quran. Yang kemarin kita pelajari adalah ayat 32 ya. Ayat 32 ini wala tatamannau dan seterusnya ini yang di sini bunyi ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya, pada ayat ini ada beberapa kalimat. Yang pertama, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kalian mengangan-angankan apa yang Allah telah melebihkan sebagian di antara kalian dengan sesuatu kelebihan atas sebahagian yang lain. Janganlah kalian menginginkan kelebihan orang lain yang Allah berikan kepada mereka. Jadi tidak boleh mengangan-angankan seperti itu. Nah, kalau kepingin bagaimana? Ada caranya. Kemarin sudah diajarkan oleh para sahabat Nabi. Yaitu yang ini. Kalau kamu lihat orang itu kok hidupnya enak sekali ya. Orang itu cari uang kok gampang ya. Kelihatannya menurut kamu gampang. Kamu enggak ngalami kok. Dia kerja benar-benar. Pulang ngaji sudah bawa air mineral kemana-mana gitu ya. Belum lagi yang lain-lainnya. Kelihatannya gampang ya. Memang ada sebagian manusia yang oleh Allah rezekinya itu seperti dicurahkan, seperti hujan dicurahkan dari langit. Dapatnya itu sekali dapat bukan 1.000, 2.000, 1 miliar, 2 miliar itu. Ada seperti itu. Nah, walaupun ada yang seperti itu, Allah melarang kita menginginkan yang seperti itu, mengangan-angan yang seperti itu. Ya, lalu bagaimana? Allah jelaskan kenapa kok tidak boleh. Kenapa laki-laki tidak boleh menginginkan apa yang menjadi bagian perempuan dalam urusan agama ini, dalam soal warisan dan lain-lain ya. Kenapa perempuan tidak boleh menginginkan apa yang Allah berikan untuk para laki-laki? Karena Allah sudah memutuskan
lirrijali nasibum mimmaktasabu. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan. Bagian apa? Minal ajri, bagian dari pahala. Baik laki-laki maupun perempuan masing-masing mendapat pahala yang sama, walaupun amalannya berbeda, itu ya. Walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Walin nisa'i, dan bagi para wanita pun dan bagi para istri pun ada nasibun, bagian, mimma, dari apa yang iktasabna, mereka usahakan. Perempuan-perempuan juga beramal, berusaha dalam hidup ini. Itu. Makanya di sini diterangkan makna ayat ini, annar rijala wan nisaa fil ajri fil akhirati sawaun. Bahwasanya laki-laki dan wanita dalam urusan pahala di akhirat sama. Gitu. Enggak ada bedanya. Ada yang menerangkan begini, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Itu ada yang mengartikan maknanya lirrijali, bagi laki-laki, nasibun, ada bagian, mimmaktasabu, dari apa yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan, min, berupa atau sebab, yaitu dari, contohnya amril jihad, urusan jihad atau perintah jihad. Laki-laki diperintah oleh Allah untuk berjihad, berperang, sedangkan wanita tidak. Walin nisa'i, dan bagi para wanita pun nasibun mimma tasakna, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Apa jihadnya perempuan itu? Apa jihadnya laki-laki? Jihadnya para suami adalah berperang, yang konsekuensinya adalah mati, bisa berakibat mati dengan perang. Nah, jihadnya wanita adalah, kata para ulama ahli tafsir ini, min, berupa ta'atil azwaj, mentaati para suami. Jadi mentaati suami itu jihadnya para wanita itu. Nah, bagaimana enggak jihad? Kadang-kadang suaminya punya keinginan yang menjengkelkan istri, tapi istri suruh taat sama suami. Itu kan jihad, itu namanya. Menjengkelkan tapi tidak maksiat. Itu kalau suami bilang begini, istri harus iya gitu, enggak ada kata lain. Ya, kecuali kalau suaminya menyuruh berbuat yang melanggar syariat atau perbuatan dosa, itu boleh tidak taat kepada suami. Ya, berupa mentaati para suami, wahifdzil furuj, dan menjaga kehormatan diri, menjaga kemaluan. Maksudnya istri yang jihadnya seorang istri adalah menjaga kehormatan dirinya. Ya, walaupun berbulan-bulan, bertahun-tahun misalnya tidak didatangi oleh suami, nganggur itu istrinya, tapi dia jaga kehormatan dirinya, itu jihad, itu termasuk jihad. Ya. Terus, yakni maksudnya ingkana lirijali fadlul jihad, jika adalah bagi laki-laki ada keutamaan jihad, falin nisa'i, maka bagi para wanita fadlu, ada keutamaan juga, berupa ta'atil azwaj, mentaati para suami, wa hifdzil furuj, dan menjaga kemaluan atau kehormatan. Jadi wala tatamannau ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabn. Terus was'alullaha min fadlih, dan mintalah kalian kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Loh, ini loh, kita tidak boleh menginginkan atau iri kepada
kelebihan yang ada pada orang lain. Kalau kita melihat orang diberi kelebihan, kita disuruh minta kepada Allah, bukan disuruh iri. Ya, ini loh, was'alullaha min fadlihi, dan mintalah kalian kepada Allah karunia-Nya. Makna ayat ini adalah fanahallahu ta'ala anit tamanni lima fihi min dawa'il hasad. Maka Allah Ta'ala telah melarang dari mengangan-angankan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, berupa kekayaan, berupa kesehatan, berupa apa saja nikmat-nikmat dunia ini. Allah melarang kita mengangan-angankan itu, lima fihi, karena di dalamnya ada min dawa'il hasad, ada bisikan dengki, ada seruan dengki. Ada apa ya? Ada rasa, ada satu sifat iri, kedengkian, iri. Nah, ada kecemasan. Ada motif. Motif dawa'i itu motif. Ada motif iri. Menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain itu di dalamnya ada motif rasa iri. Nah, itu dilarang ya. Terus walakin, sebentar, ini ada yang ketinggalan kemarin nih. Qala Al-Kalbi, telah berkata ahli tafsir Al-Kalbi, la yatamannar rajulu, janganlah mengangan-angankan seseorang laki-laki, janganlah seorang laki-laki mengangan-angankan mala akhihi, harta saudaranya. Sesama laki-laki tidak boleh menginginkan harta yang dimiliki oleh laki-laki lain. Demikian juga walam ro'atihi, dan jangan pula dan tidak pula istrinya. Saya ulangi ya. La yatamannar rajulu, tidak boleh mengangan-angankan seseorang itu terhadap mala akhihi, harta saudaranya, harta milik saudaranya, wala, dan tidak boleh juga mengangan-angankan imro'atihi, istrinya. Oh, itu sudah jadi istri orang, kamu nggak boleh kepingin lagi sama dia. Ya. Yang ketiga wala khodimihi, dan tidak boleh juga iri kepada khodamnya, kepada pelayannya, pembantunya. Wah, enak banget orang itu ya, kemana-mana dilayani oleh pelayannya, apa saja. Iri kepada pelayannya nggak boleh, iri kepada istrinya nggak boleh, iri kepada harta saudaranya nggak boleh, kepada istri saudaranya nggak boleh, kepada pelayan saja nggak boleh. Walakin, akan tetapi, kata ahli tafsir Al-Kalbi ini, liyakul, supaya dia mengucapkan saja, supaya dia berdoa saja kalau melihat ada orang diberi kelebihan. Berdoa begini, Allahumma rzuqni mislah, Allahumma ya Allah urzuqni, berilah rezeki kepadaku, mislahu, yang seperti dia. Ya, dihafalkan ini, Allahumma rzuqni mislahu. Lihat ada orang bawa dagangan laku, aku daganganku kurang laku, Allahumma rzuqni mislahu, Allahumma rzuqni mislahu. Gitu Pak. Ya, Allahumma rzuqni mislahu. Ini doa yang mengajarkan ulama, para tabi'in, ya, murid-murid sahabat Nabi. Kalau dari Nabi kita diajari untuk berdoa, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, dan seterusnya. Ada banyak itu doa ya. Wa huwa kadzalika, dan dia seperti itu juga fit Taurat, dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ajaran juga seperti itu. Kadzalika, seperti itu juga fil Quran, di dalam Al-Qur'an. Was'alullaha min fadlih, dan mintalah kalian kepada Allah karunia-Nya. Allah menyuruh kita meminta kepada Allah karunia-Nya. Apa saja sih karunia Allah itu? Diterangkan oleh ahli tafsir Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas,
perintah Allah was'alullaha min fadlih, dan mintalah kamu kepada Allah karunia-Nya, itu adalah ini was'alullaha, dan mintalah kalian kepada Allah min fadlihi, sebagian dari karunia-Nya, yaitu sebagian dari karunia adalah min rizkihi, rezekinya. Minta rezeki kepada Allah. Tuh. Terus yang ahli tafsir lain, Sa'id bin Jubair mengatakan bukan hanya rezeki yang bisa kita minta kepada Allah, ya, tapi juga min ibadatihi, berupa ibadah kepadanya. Jadi kita minta kelebihan dari Allah, karena dari Allah berupa karunia, pemberian dari Allah, bisa beribadah kepadanya. Wow, itu bagus sekali itu. Kita diberi kemampuan untuk bisa beribadah kepada Allah. Jadi was'alullaha min fadli, dan mintalah kalian kepada Allah karunia-Nya. Karunia Allah itu bisa berupa rezekinya, berupa bisa beribadah kepadanya. Kemudian berupa ini su'alu taufik lil ibadah, permintaan mendapat taufik untuk ibadah. Taufik itu petunjuk atau kecocokan. Nah, tidak semua orang dapat taufik. Semua orang bisa dapat hidayah, tapi tidak semua orang bisa dapat taufik. Taufik itu mahal harganya. Ya, kalau hidayah semua orang bisa dapat. Taufik tidak semua orang. Karena kita suka mengatakan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kebalik itu. Hidayah dulu baru taufik. Orang nggak bisa dapat taufik baru hidayah, nggak bisa, kebalik. Hidayah dulu baru dapat taufik. Nah, kalau sampean ngaji gini ya, sampean sedang mendapatkan hidayah ini. Nanti pulang ke rumah, hidayah yang sampai kepada sampean itu sampean jalani apa enggak? Kalau sampean jalani, sampean dapat taufik dari Allah. Kalau sampean tidak jalani, nggak dapat taufik, cuma dapat hidayah aja. Tuh ya. Terus qala, berkata lagi ahli tafsir Sufyan ibnu Uyainah. Apa kata ahli tafsir ini mengenai ayat ini? Was'alullaha min fadli, dan mintalah kalian kepada Allah karunia-Nya. Itu kata ahli tafsir Ibnu Uyainah, lam ya'mur bil mas'alati illa liyu'tiya. Tidaklah Allah menyuruh kita meminta, menyuruh kita melakukan permintaan kepadanya, illa kecuali liyu'tiya, supaya diberi, supaya Allah memberi. Jadi kita ini minta kepada Allah itu supaya Allah beri. Nah, makanya kita diajari oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiap hari kita baca 17 kali paling sedikit itu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami meminta tolong. Ini harus saudara amalkan. Minta tolong itu kepada Allah, jangan kepada orang. Minta tolong kepada orang, saudara akan kecewa. Minta tolong itu kepada Allah, tidak akan pernah kecewa Anda. Wallah itu maha punya segala-galanya kok. Dan dia bisa berbuat apa saja. Itu apa saja yang tidak masuk akal pun Allah bisa melakukannya. Makanya kalau minta itu kepada Allah, jangan minta kepada orang. Minta kepada orang mesti kecewa. Orang enggak ada yang sempurna kok. Ya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah adalah kepada segala sesuatu maha mengetahui. Sampai sini selesai ayat 32, kita masuk ke ayat 33. Ini juga penting ini. Ya, saya sampaikan ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat
aimanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah bilang pada ayat 33 dari surah An-Nisa, walikullin, dan bagi masing-masing, untuk masing-masing baik laki-laki maupun perempuan. Untuk masing-masing maksudnya untuk masing-masing laki-laki maupun perempuan, masing-masing sudah mendapatkan apa? Dan bagi masing-masing baik laki-laki atau perempuan, ja'alna, kami telah menjadikan mawaliya, pewaris mimma, dari apa yang tarokal walidani, telah meninggalkan warisan itu kedua orang tua, wal aqrabuna, dan para kerabat. Dan bagi masing-masing baik laki-laki sudah ada bagian warisan dari peninggalan kedua orang tua dan kerabat. Walladzina aqadat aimanukum, dan juga dari orang-orang yang telah mengikat perjanjian dengan kalian, ya. Orang-orang yang kalian telah memegang akad perjanjian. Itu fa'atuhum, maka berilah kepada mereka wahai Muhammad nasibahum, bagian mereka masing-masing. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah ala atas kulli, setiap syai'in sesuatu, syahidan, maha menyaksikan. Kata para ulama, dulu sebelum turun ayat warisan, turun ayat ini lebih dulu, ya. Nah, setelah turun ayat warisan yang tersebut di ayat 11, 12 itu, ya, ini tidak berlaku lagi. Ayat 33 ini sudah enggak berlaku lagi. Ini, ya. Walikullin ja'alna mawaliya, dan bagi masing-masing, maksudnya bagi perempuan dan laki-laki, ja'alna, kami telah menjadikan mawaliya, yaitu maksudnya walikulli wahidin minar rijali wan nisa'i, dan untuk setiap seorang baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, ja'alna mawaliya, kami telah menjadikan mawaliya. Apa itu mawaliya? Wali-wali. Maksudnya mawaliya adalah usbatan, satu kelompok orang yang yu'tuna, mereka akan diberi warisan. Itu mawaliya adalah orang-orang yang berhak menerima warisan. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, warisan dari apa yang kedua orang tua dan para kerabatnya telah meninggalkannya. Wal walidani, dan dua orang tua, wal aqrabuna, dan para kerabat, humul, mereka adalah al muwarrithun, orang-orang yang mewariskan harta-harta mereka kepada ahli waris. Itu makna yang pertama. Wakilah, dan dikatakan sebagian ulama, makna ayat ini adalah walikullin ja'alna mawaliya, dan bagi masing-masing dari laki-laki maupun perempuan kami telah jadikan mawaliya. Mawaliya di sini diartikan warisan, bukan ahli waris tapi warisan. Kami telah menjadikan ada warisan bagi laki-laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki dan perempuan. Walladzina aqadat aimanukum, dan orang-orang yang kalian telah bersumpah mengadakan perjanjian dengan mereka. Zaman dulu sebelum ayat warisan turun, ini dikatakan wakana, dan adalah zalika, yang demikian itu, sabitan, ada, tetap ada, fibtida'il Islam, dalam permulaan Islam, di awal-awal Islam. Begitu ayat tentang warisan turun, ayat ini tidak berlaku lagi, ya. Fa'atuhum nasibahum, maka berilah kepada mereka bagian mereka, bagian mereka yaitu u'tuhum atau a'tuhum, berikanlah kepada mereka hadzahum, bagian mereka, minal miras, dari harta warisan itu.
Tsumma kemudian nusikha dzalika, dihapuslah ayat ini ya, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Surat Al-Ahzab ayat 6. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, sebagian mereka adalah lebih patut untuk menerima warisan dari sebagian yang lainnya di dalam kitab Allah. Gitu. Lalu di ayat ini ditutup dengan kalimat innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah adalah kepada segala sesuatu maha menyaksikan. Selesai ayat 33. Ya, sekarang ayat 34. Ini juga penting, ini ayat 34 ini. Nanti ayat 35 kita lihat lagi, kalau kurang penting untuk segera disampaikan, ya kita akan lewati. Ini ayat ini penting karena ini adalah pegangan untuk rumah tangga Islam, rumah tangga muslimin. Yang kalau kita menikah atau orang-orang menikah itu kepingin punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu guru saya ketawa kalau ada orang mendoakan supaya rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketawa guru saya. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu kayak apa sih? Itu kan karangan kamu. Dalam Islam enggak ada istilah kayak begitu itu. Itu persepsimu, pendapatmu. Nah, Allah mengajari dalam berumah tangga patokan-patokannya. Ini patokan yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira innallaha kana 'aliyyan kabira. Ini ayat ini Pak, Bu, terjemahannya secara ringkas begini. Ar-rijalu, kaum laki-laki atau para suami, para laki-laki, para suami-suami itu adalah qawwamuna, para pengatur, 'alan nisa'i, atas para istri, atas para wanita. Di dalam rumah tangga yang memegang kendali dalam ajaran Islam itu para suami. Suami itu nomor satu. Itu sebagai, kalau dalam negara sebagai presidennya. Ya, dalam rumah tangga, kepala rumah tangga ya para suami. Dia mengetuai istri dan anak-anaknya. Memimpin istri dan anak-anaknya. Para suami adalah pemimpin para wanita, maksudnya para istri-istri itu. Kenapa? Bima faddalallah, dengan sebab apa yang Allah telah melebihkan ba'dhum, sebagian mereka yaitu para suami, ala ba'din, atas sebagian yang lain yaitu para istri. Karena Allah telah melebihkan suami terhadap istri. Allah sudah menetapkan suami itu lebih pantas menjadi kepala rumah tangga, pimpinan rumah tangga daripada istri.
Karena Allah memberi kelebihan kepada para laki-laki daripada para wanita. Itu satu. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab apa yang mereka para laki-laki itu menafkahkan, memberikan, menginfakkan min sebagian dari amwalihim, harta-harta mereka. Kan dalam Islam laki-laki itu yang wajib memberi nafkah kepada istri. Jangan dibalik. Istri yang memberi nafkah kepada suami, jangan. Ya, laki-laki yang memberi nafkah kepada istri, itu aturan Allah. Dalam rumah tangga itu kayak begitu. Lalu Allah bilang, fasolihat, maka wanita-wanita atau istri-istri yang baik, istri-istri yang solihah adalah qanitat, istri-istri yang taat. Qanitat jamak dari qanitatun. Qanitah, qanitah itu satu orang yang taat, satu perempuan yang taat. Kalau jamak qanitatun. Istri-istri yang sholihah adalah istri-istri yang taat kepada suaminya. Satu. Yang kedua, hafizatul lil ghaib, istri-istri yang menjaga kehormatan dirinya dalam keadaan ghaib, maksudnya dalam keadaan suaminya tidak di rumah. Bima hafizallah, karena Allah telah menjaga mereka, karena Allah telah menjaga kepada para wanita ini. Terus wallati, dan perempuan-perempuan yang dan para istri-istri yang takhafuna, kalian mengkhawatirkan nusyuzahunna, perbuatan nusyuz mereka, perbuatan durhaka mereka kepada suami. Kalau kalian para suami khawatir istri-istri kalian berbuat nusyuz, ya ini tidak taat kepada para suami, apa kata Allah? Kalau ada istri tidak taat pada suami, cara mengatasinya dikasih tahu oleh Allah. Bagaimana? Fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Fa'idhu. Maka nasihatilah mereka. Itu pertama. Yang kedua, dinasihati enggak mempan. Wahjuruhunna fil madoji, wahjuruhunna, dan tinggalkanlah mereka fil madoji, di tempat-tempat tidurnya. Jadi dia tidur tempat tidurnya dia, suaminya tidur tempat lain, di kursi, di bawah, di kamar lain. Orang sekarang bilang pisah ranjang. Itu. Diomongi istrinya, enggak nurut juga, tinggal. Tidurnya jangan satu ranjang lagi sudah. Masih belum juga menjadi baik. Udah dinasihati dengan baik-baik. Tidak dimarahi loh lah, dinasihati, diomongi dengan baik-baik. Enggak mempan, ditinggal. Enggak mau suaminya tidur bareng. Enggak mempan juga, wadribuhunna, dan yang terakhir pukullah mereka. Perintah dari Allah nih Pak kepada suami untuk memukul istri. Jadi memukul istri oleh suami itu boleh, tapi ada syaratnya. Ghairu mubarrahin, tidak boleh sampai menyakiti atau melukai, apalagi membuat cacat. Nah, nanti diterangkan dalam tafsir gimana cara mukulnya ya. Maka dan pukullah mereka kalau masih ngeyel gitu ya. Fa in ata'nakum, maka jika mereka telah mentaati kalian wahai para suami, kalau istri sudah taat, sudah nurut, fala tabghu, maka janganlah kalian mencari-cari lagi alaihinna, atas mereka para istri tadi, sabilan, jalan atau alasan untuk menyakiti mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah kana adalah aliyan, maha tinggi, kabiron, maha besar. Ini dijelaskan di sini Pak dalam kitab tafsir. Ya, pertama di sini
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki atau suami adalah pemimpin atas para wanita atau para istri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam rumah tangga Islam, dalam ajaran Islam, rumah tangga itu dipimpin oleh suami. Walaupun suaminya miskin, walaupun suaminya bukan presiden, dan yang presiden itu istrinya. Tetap suami harus lebih ditaati. Ya, walaupun istrinya jadi presiden, walaupun istrinya jadi bupati, istrinya jadi bupati, suami harus nurut. Mau kemana? Rapat? Nggak boleh, tetap sini. Kapok pernah gue. Mau keluar mau rapat, suami nggak boleh, di sini aja. Lah kenapa? Lah kamu melanggar syariat atau istri itu kodratnya itu di rumah saja. Ya, lebih banyak di rumah itu lebih baik, walaupun tidak dilarang keluar rumah. Ya, para laki-laki dan suami adalah pemimpin para wanita. Ai maksudnya musallatuna, para laki-laki itu adalah penguasa terhadap para istri ala atas ta'dibihinna, mendidik mereka. Jadi suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, maksudnya suami adalah orang yang wajib mendidik istrinya. Nah, bagaimana akan bisa mendidik istri kalau suami aja nggak ngerti agama? Aduh, makanya Bapak Ibu saudara sekalian, yang punya anak gadis kalau cari suami untuk istri, anak-anak perempuannya, carikan suami anak-anak laki-laki atau calon suami yang ngerti agama supaya bisa mendidik si istri tadi. Karena mendidik istri itu tanggung jawab suami. Bukan hanya itu, diterangkan di sini wal qawamu wal qayyimu bimaknan wahid. Kata-kata qawam dalam Al-Qur'an itu sama dengan qayyim. Itu maknanya satu. Wal qawamu, sedangkan kata qawam itu ablah, lebih keras, lebih sangat maknanya. Ya, wa huwa al-qaimu bil masalih. Dan pemimpin dalam rumah tangga, para suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, maksudnya adalah mereka memimpin bil masalih dengan cara yang baik, bukan dengan kasar, bukan mentang-mentang kuasa, sedikit salah tempeleng, bukan begitu. Tapi mendidik dengan cara yang baik, wa tadbir, dan dengan cara mengatur yang baik, wa ta'dib, dan dengan cara mendidik yang baik. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena Allah telah melebihkan mereka atas para wanita. Ya, ini maksudnya faddalal rijal, Allah telah melebihkan kaum laki-laki ala nisa atas kaum wanita bi dengan ziyadatil akli. Perempuan itu dengan laki-laki lebih utama, lebih daripada laki-laki, yaitu bi ziyadatil akli, dengan lebih banyaknya akal, lebih bertambahnya akal mereka. Ya, laki-laki dalam berbuat sesuatu itu menggunakan rasio, akal. Kalau wanita bertindak itu menggunakan emosi. Kalau lagi emosi, kacau sudah. Nah, perempuan itu bertindak itu atas dasar emosi. Kalau laki-laki bertindak atas dasar rasio, akal. Makanya pemimpin itu yang baik itu laki-laki. Jangan memilih pemimpin yang perempuan. Ini berlaku dalam rumah tangga kecil sampai rumah tangga yang gede yang namanya negara. Awas 2024 jangan milih perempuan. Ya. Kenapa? Dilarang oleh Allah. Aku nggak menyebut nama kok. Nggak dilarang memilih perempuan. Itu aja kok. Siapa yang mbuh? Perempuannya siapa nggak tahu. Pokoknya kalau perempuan yang jadi pemimpin, yang jalan emosinya. Orang mau ngomong, matiin. Apa? Saya ngomong. Emosi yang jalan itu, bukan rasio. Nah, sudah. Kemudian bukan hanya itu, wadin, dan Allah memberi kelebihan para laki-laki daripada wanita dalam urusan agama, wal wilayati, dan dalam soal perwalian. Perempuan itu nggak bisa jadi wali nikah, nggak bisa. Yang bisa jadi wali nikah hanya laki-laki. Ya, demikian juga dalam urusan agama, agamanya laki-laki itu 2 kali lipatnya agama wanita.
Agamanya wanita itu separuhnya agama laki-laki. Jadi jungkir balik wanita itu beribadah, pahalanya tetap separuhnya laki-laki. Tapi nanti di akhirat balasannya sama. Nah, hitungan pahalanya saja kelihatannya berbeda. Tapi nanti di akhirat menerimanya sama. Yang ini masuk surga karena belas kasih Allah dan lewat amalannya, yang ini juga masuk surga. Padahal amalannya separuhnya. Si perempuan perempuan separuhnya laki-laki. Itu. Ya udah ya. Bukan hanya itu, bisyahadah dan dengan persaksian. Persaksiannya wanita itu harus 2 orang wanita sebanding dengan 1 laki-laki. Nah, kemudian bil jihad, dengan jihad. Allah memberi kelebihan pada laki-laki, pada para suami dengan adanya perintah jihad kepada laki-laki. Perempuan tidak ada kewajiban untuk berjihad, perang. Yang berikutnya bil ibadat. Allah memberi kelebihan kepada laki-laki dengan ibadah, yaitu minal jum'ati wal jamaati, berupa sholat Jumat dan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki tidak wajib bagi perempuan. Sholat Jumat wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Karena laki-laki lebih banyak sholat berjamaah di masjid, pahalanya lebih banyak daripada perempuan. Karena laki-laki lebih banyak sholat Jumat di masjid, maka pahalanya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kemudian yang berikutnya, huwa annar rajula yankihu arba'an. Kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki antara lain adalah, kata para ahli tafsir ini, saya cuma mengutip saja. Huwa, kelebihan itu dia adalah annar rajula, bahwa seorang laki-laki yankihu arba'an, dia boleh atau bisa menikahi 4 orang wanita, istri. Wala yahilu, dan tidak halal lil mar'ati, bagi seorang wanita untuk menikah illa kecuali zaujun wahidun, dengan suami yang seorang saja. Enggak boleh ada seorang perempuan punya 4 suami, enggak boleh. Enggak boleh dibalik gitu. Ya. Nah, terus yang kelebihan yang lainnya apa? Bi annat talaq biyadi, bahwa urusan cerai atau tidak cerai itu di tangan laki-laki. Kalau laki-lakinya tidak mau cerai, digugat cerai, dia tidak mau cerai, enggak bisa menang di pengadilan. Pengadilan agama, ya, pengadilan negeri embuh. Ya, sudah. Kemudian yang berikutnya, kelebihan yang lain adalah bil miros, dengan warisan. Warisannya laki-laki 2 kali lipatnya warisan wanita. Berikutnya bidiyati, dengan hukuman diat, denda. Denda untuk laki-laki itu lebih banyak daripada denda pada wanita. Yang terakhir bin nubuwati, kelebihan laki-laki adalah dengan kenabian. Tidak ada nabi perempuan, itu tidak ada. Semua nabi dan rasul Allah itu adalah laki-laki. Itu satu, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, itu wa bima anfaqu min amwalihim, dan kelebihan yang berikutnya adalah dan dengan sebab mereka menginfakkan sebagian dari harta-harta mereka. Kewajiban laki-laki memberi nafkah. Nafkahnya berupa apa? Yakni iqta al-mahri, berupa memberikan mahar, mas kawin, wan nafakoti, dan nafkah, nafkah. Nah, terus ada hadis ini dari Nabi SAW, tapi hadisnya nanti akan kita kemukakan pada kesempatan besok pagi, insya Allah. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.